Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampung mata kuliah perpajakan, yaitu Bapak Dedi D. Jeffrey, yang telah memberikan waktu kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang PPh 21 karyawan tetap penghasil tidak teratur termasuk uang lembur. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang. Perkenalkan, nama saya Aisnufia Mila, NIM 2001071009, dan teman saya yang bernama Putriani, NIM 2001071030. Sebelum kita masuk ke dalam penghitungan penghasilan PPh pegawai tetap, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pegawai tetap. Pegawai tetap merupakan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas yang secara terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja sesuai kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut. Berikutnya kita masuk ke dalam penghasilan teratur. Yang termasuk ke dalam penghasilan teratur, yang pertama, kewajiban subjektif sudah ada sejak awal tahun. Yang kedua, sudah bekerja pada atau sebelum awal tahun. Yang ketiga adalah gaji seminggu dikali 4. Yang keempat atau yang terakhir adalah gaji sehari dikali 26. Selanjutnya kita akan menghitung penghasilan teratur. Kewajiban subjektif baru dimulai setelah awal tahun. Selanjutnya baru bekerja setelah awal tahun. Di mana cara menghitungnya? Yang pertama adalah PH bruto sebulan. Misalnya XXX. Yang selanjutnya adalah biaya jabatan sebulan ditambah dengan iuran pensiun JHT per THT sebulan dibayar sendiri, ditambah maka hasil dari penjumlahan biaya dengan iuran pensiun dikurang dengan PH bruto sebulan, maka dapat hasilnya PH neto sebulan. Selanjutnya adalah dijumlah dengan PH neto setahun, maka dikurang dengan hasil dari PTK setahun yang akan menghasilkan PKP dan PH terutang Resal 17 dan akan menghasilkan PPh per bulan atau PPh terutang bagi 12. Berikutnya kita masuk pada penghasilan tidak teratur. Penghasilan tidak teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain bersifat teratur yang diterima sekali dalam 1 tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, tunjangan harian raya atau THR, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun. Cara mencari penghasilan tidak teratur yaitu adalah PPh teratur setahun ditambah tidak teratur. Setelah dapat hasil dari tambahan PPh teratur setahun dengan tidak teratur, maka dikurang dengan PH teratur setahun, maka dapat dihasilkan yaitu PPh penghasil tidak teratur. Berikut contoh dari PPh, yaitu Dinda bekerja pada PT Indo pada bulan Januari 2018, memperoleh gaji sebesar 4 juta rupiah sebulan. Dalam bulan Desember, dia menerima bonus 5 juta rupiah. Setiap bulannya, Dinda membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp60.000. Berapa PPh pasal 21 atas bonus?
Berapa PPh yang disetor di bulan Januari? Cara menghitung PPh 21 atas bonus adalah PPh 21 atas gaji ditambah dengan bonus setahun. Gaji setahun sebesar 72 juta rupiah ditambah dengan bonus 5 juta rupiah, maka PH bruto setahun sama dengan 77 juta rupiah. Dikurangi biaya jabatan sebesar 5% dikali 77 juta rupiah menjadi 3.850.000 rupiah. Ditambah dengan iuran pensiun 12 dikali 60.000 rupiah menjadi 720.000 rupiah. Maka PH neto setahun menjadi 72.430.000 rupiah. Dikurang dengan PTKP sebesar 54 juta rupiah, maka PKP menjadi 18.430.000 rupiah. PPh 21 terutang 5% dikali 18.430.000 rupiah menjadi 921.500 rupiah. Selanjutnya, PPh 21 atas gaji setahun. Gaji setahun sebesar 72 juta rupiah dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dikali 72 juta rupiah sama dengan 3.600.000 rupiah ditambah dengan iuran pensiun 12 dikali 60.000 rupiah menjadi 720.000 rupiah. Maka PH neto setahun menjadi 67.680.000 rupiah dikurang dengan PTKP sebesar 54 juta rupiah, maka PKP menjadi 13.680.000 rupiah. PPh 21 terutang 5% dikali 13.680.000 rupiah, maka menjadi 684.000 rupiah. PPh 21 atas bonus yaitu 921.500 rupiah dikurang dengan 684.000 rupiah, maka hasilnya menjadi 237.500 rupiah. PPh yang harus disetorkan dalam bulan Januari yaitu 684.000 rupiah per 12 ditambah dengan 237.500 rupiah, maka hasilnya 294.500 rupiah. Hitungan kembali bulan Desember. PPh pasal 21 Desember. PPh 21 terutang seluruh PKP 1 per bagian tahun pajak dikurangi sigma PPh 21 telah dipotong pada masa sebelumnya tahun pajak tersebut. Hitungan berhenti bekerja sebelum bulan Desember yaitu: yang pertama, dihitung berdasarkan jumlah seluruh PH teratur dan tidak teratur. Yang kedua, jangka waktu selama pegawai bekerja. Yang ketiga, bila PPh 21 yang telah dipotong lebih besar dari PPh 21 terutang 1 tahun pajak, kelebihan dikembalikan ditambah bukti potong PPh 21 paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja. Perhitungan berhenti bekerja sebelum bulan Desember atau karena meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang pertama, dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur. Yang kedua, jangka waktu disetahunkan. Di kesimpulan, penghasilan neto tidak disetahunkan yaitu: yang pertama, karyawan yang kewajiban pajak subjektifnya sudah berada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, dibagi dengan karyawan yang mulai bekerja setelah bulan Januari. Yang kedua, karyawan yang kewajiban pajak subjektifnya sudah berada sejak awal tahun tetapi berhenti bekerja dalam tahun berjalan, dibagi dengan karyawan yang berhenti bekerja setelah bulan Januari. Selanjutnya, penghasilan neto disetahunkan yaitu: yang pertama, pendatang dari LN bekerja dalam periode harian. Yang kedua, pendatang dari LN berhenti bekerja dalam periode berjalan. Yang ketiga, pegawai yang berhenti bekerja karena meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang keempat, pegawai yang pindah ke kantor pusat atau cabang lainnya pada pemberi kerja yang sama. Dan yang kelima, karyawan yang berhenti bekerja karena meninggal dunia. Hasil dari presentasi kami, kalau ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.